dikatakan aksesoris ini ada SOP-nya gitu. Jadi buatnya nggak salah-salah, itu yang harus diperhatikan nanti dari kafe yang akan membawakan materinya gitu ya. Oke ya, kita mulai aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. PNM Mekar, jujur, disiplin, kerja keras. Boleh tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut aja ke Kang Fe. Kita sambut Kang Fe. Boleh tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kurang Gus gogorowokan bu. Masa eleh ibu. Sampurasun. Tadi Bu Esti udah yel-yel, saya juga punya yel-yel bu, ya, supaya semangat. Kalau saya bilang PNM, UKM PNM apa ya? Bogor Utara Kampung Batik ya. Bogor Utara kali ya. Ini ada di luar Kampung Batik nggak bu? Ada di luar Kampung Batik. Bogor Utara ya. Kalau saya bilang UKM PNM Bogor Utara, jawabnya sukses, 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 duit. Ya, bisa ya? Ya, enak bu, duit mah cuan. Ya. Kalau PNM kan cuan, ya kan cair. Ya, ini mah duitnya, bisa ya bunya? Ulah elek sabelah bu. Ya, ibu-ibu mungkin, nonton. UKM PNM Bogor Utara. Lupa, sukses. Tangannya begini ya. Duit ya. Oke. Ayo, UKM PNM Bogor Utara. Sukses. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang masalah standar mutu produk ya Bu. Ibu punya standar nih, batik standarnya harus seperti ini, harus begini. Nah itu kita ajarkan di sini. Ada yang namanya SOP, ada yang namanya QC. Tanpa itu kita sulit Ibu untuk membedakan mana kualitas yang bagus sama yang tidak. Ini contoh lah, kompor ini juga ada SOP-nya. Apinya harus sedang, apinya harus besar. Nah itu di SOP. Jadi ibu misalkan SOP yang disebut SOP bikin batik itu apa sih? Nanti pada saat Bu Laura menerangkan, nanti saya kasih tahu ini namanya SOP. Ibu catat. Ya. Ini yang namanya SOP-nya bikin aksesoris. Contoh misalkan motong kainnya harus ukuran sekian. Nah sekarang ini yang sederhana kita akan lakukan yaitu bagaimana caranya ibu punya produk yang bagus sama ibu punya pemasaran. Ya, karena 4P tuh produk, harga, price bahasa Inggrisnya, terus place tempatnya, tempat promosi. Nah, promosi ini pemasarannya. Sekarang yang kita ajarkan ada bikin aksesoris. Kalau itu dibasuknya craft. Kalau batik itu apa? Fashion. Ya, pakaian. Nah, kalau craft ini kerajinan itu atau fashion itu termasuk kategori usaha yang harus bisa kreatif. Benar nggak Bu? Ulah melulu misalkan bentuknya itu mulu. Ya, misalkan motif bunga gitu. Bunga semboja, apa di Bogor tuh bunga apa deh? Bunga teratai. Terus yang di kebun raya tah anu bau naon? Rafflesia. Ujung-ujungnya bunga bangkai aja nah. Jangan pakai bangkai ya. Rafflesia kurang enak didengar ke bunga bangkai. Ya, bunga itu juga ibu harus kreatif. Apa aja nih? Ya. Nah, ibu-ibu juga harus punya merek dagangnya. Ya, itu yang membedakan misalkan di Kampung Batik ini. Walaupun misalkan satu pelatihan, tapi kreativitasnya pasti beda-beda. Bener ya Bu Bumi ya? Makanya dikasih merek Bumiku. Jadi ketika dia pakai batik kayak saya nih, pakai batik ya, cuma belum biku nih batik saya nih, ya kan? Tapi di Bogor juga, ya. Itu ada mereknya. Jadi ketika besok, senang nih pakai batik ini, apa ya? Dikasih orang, Bumiku, dia akan repeat order, dia akan ngulang pesan. Ada di Nigeria, ada di Bali, ada di Batam, pasti bahwa di Kampung Batik itu mereknya naon. IG-nya juga harus aktif. Makanya ibu-ibu dibuatkan kelompok usaha.
supaya ibu-ibu terbantu. Contoh misalkan ibu siapa Bu? Bu Siti. Nah, Bu Siti liur ya, pengelola anak kumaha ya Bu Siti ya, media sosial diajarin kita mudeng gitu. Orang mah gaptek. Nah, makanya dibuat kelompok, masa dari 10 nggak ada yang bisa. Kalau nggak bisa juga berarti meng-hire satu untuk media sosial. Nerima anaknya siapa salah satu untuk ngelola media sosialnya. Harus ada, karena ibu bisnisnya itu fashion dan craft. Itu butuh penjualannya jarang yang offline. Nanti makanya kalau yang bazar-bazar, suka pada ikut bazar nggak? Suka ya? Nah, bazar itu harus bawa ini Bu. Kalau nih anak apa Bu? Kartu nama. Ini juga masuk standar promosi. Ibu harus punya kartu nama. Dia nggak beli di situ. Namun cuma di BTM ayah pameran tuh dibeli orang mah. Nggak apa-apa, tapi kartu nama ibu tersebar. Ya, jadi ini ya. Besok saya kesini deh. Saya nggak sempet, nggak bawa duit. Mungkin orang lagi nggak bawa duit ya. Nah, tapi dia akan beli nanti, atau dia akan repeat order. Dia akan beli lagi, ya. Nah, ini harus kreatif. Satu lagi apa? Inovatif. Inovasi itu naon sih? Jadi mengembangkan sesuatu yang sudah ada, itu inovasi. Misalkan nih, motifnya kayaknya kurang bagus deh. Coba tambahin deh pakai motifnya yang ini. Nah, bunga kurang mantep nih. Bunga rafflesianya. Tambahin batangnya deh, kebun rayana. Nah, bisa jadi kan? Dibuat ada istana Bogornya, terus ada rafflesianya di motif batiknya, ya. Nah, itu juga bagian dari inovasi. Jadi inovasi itu sederhananya kayak gitu ibunya, perpaduan warnanya. Orang mah hayang batik teh teu kieu, masa batik teh kieu gitu, kembang weh, urang mah bung kembang foto urang weh cenah. Bisa tuh Bu? Bisa wae, ya bisa, tapi dibikin seninya ada gitu, bukan foto jelek gue, saya beli Bu gitu. Tapi dibuat seninya. Assalamualaikum, kenalkan saya Suci Siswati, saya dari Batik Bumiku. Terima kasih kepada PNN Mekar yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing atau berbagi tentang proses atau cara membatik. Membatik itu tidak sulit, maksudnya asal kita enjoy ya. Cuman sedikit perlu kesabaran. Membatik itu ada sebenarnya dua macam, ada batik tulis dan batik cap. Sebenarnya kadang orang bilang ada 3, itu ada batik printing. Sebenarnya batik printing itu hanya kain yang motifnya batik. Sedangkan batik cap dan batik tulis itu masuknya handmade. Jadi kita kalau bisa membatik itu kita harus bangga, dan kita secara tidak langsung ikut melestarikan budaya Indonesia. Saya langsung ke prosesnya aja ya, atau kata Pak Syafi'i SOP-nya. Sebelum kita mulai membatik, dan selama itu ada standarnya udah cukup baik gitu ya. Untuk batik cap sendiri, untuk membedakan batik cap dan batik printing, kadang ada yang bilang, kok batiknya mahal sih, kok batiknya ini murah. Untuk membedakannya, kalau batik printing itu belakangnya putih, jadi dia tidak tembus. Jadi kalau ada yang bilang, kok batiknya mahal, saya batiknya batik asli. Kalau ditanya ibu-ibu sama orang-orang, batiknya mahal, batik di Cibulu mahal ya? Iya, karena kita ini handmade semuanya, tangan, walaupun cap, kita mengerjakan tangan gitu ya. Untuk proses membatik sendiri, kalau batik cap ini kita menggunakan canting cap. Ini kita memakai canting dari bahan tembaga. Ini harganya memang agak sedikit mahal, tapi dengan kemajuan sekarang kita ada cap kayu yang harganya lebih terjangkau oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau belajar membatik tidak perlu khawatir karena ininya mahal, karena ini tuh harganya bisa sampai yang segini bisa 400, yang agak besar 800 sampai 1 juta. Nah, ini ibu-ibu pakai celemek ini juga bagian dari SOP ya. Berarti wajib pakai ini supaya untuk apa sih Bu? Kalau kita membatik
kita harus menggunakan celemek. Celemek itu fungsinya untuk supaya si malam tidak menetes ke celana kita atau ke baju kita. Jadi atau ke tangan kita untuk melindungi kita gitu. Sedangkan kalau canting batik tulis, ini kita menggunakan canting tulis seperti ini. Nah ini kita harus menggunakan canting. Ini ada beberapa, ini ada untuk ngeblok, untuk desain-desain, atau untuk mencanting. Jadi ada beberapa jenis canting juga. Canting juga jangan sembarang canting ya. Iya. Ada beberapa. Kalau ini selanjutnya, kalau batik tulis, sebelum kita membuat batik tulis, kita membuat desain dulu ibu-ibu. Ibu-ibu ada ide apa? Idenya kita membuatnya di kertas minyak. Fungsinya kenapa kertas minyak? Jadi kalau kita membuat batik tulis, misalnya motif seperti ini, nanti kalau mau sebelah lagi tinggal kita balik lagi terus. Jadi tapi gambar tetap sama. Jadi kalau misalnya ada burung mau berhadap segini, kita tinggal balikkan gini, jadi berhadapan-hadapan gitu. Setelah selesai jadi desain di atas kertas, baru kita aplikasikan ke kain. Nah, baru kita tempelkan nih, diaplikasikan dijiplak di kain. Nah, gitu. Oke, SOP-nya yang pertama itu harus pakai kertas apa? Kertas minyak ya Bu ya. Jangan pakai kertas nasi. Untuk Pakai kertas membuat minyak. motif ya. Untuk buat motif. Jadi itu rangkaian bagian dari SOP Ibu tulis tuh. Nah, Ibu-ibu tadi berarti tidak melewati proses yang kertas minyaknya karena di sini berhubungan waktu ya. Tapi kalau di rumah masing-masing harus pakai kertas minyak, Ya, kertas gambar minyak. dulu, ngedesain dulu ya. Desain. Kalau udah siap, nah kita ini namanya canting. Cara memegang cantingnya ibu-ibu, jangan begini, jangan nunduk ya. Kalau Nah. nunduk nanti otomatis si malamnya akan turun kan. Nah nanti netes akan merusak si kain tuh, apa istilahnya blobor gitu ya. Makanya setelah diambil kita inikan kewajan gini, posisi begini agak Nah, dangak. stop Bu, stop. Foto. Ini yang dibilang SOP gambar. Ibu silakan foto tuh, pegangnya harus begitu. Agak dangak gitu ya. Nah, ada yang bawa handphone kalau mau foto nih, jadi supaya di rumah modelnya kayak gini. Nah ini nanti di kain juga kita jangan begini ya. Kalau udah sampai kain, makanya posisi si kain di tangan itu agak begini. Nah, agak begini. Posisinya, nah ini juga SOP tuh megang kainnya. Jangan begini ya Bu ya. Kalau begini, ini nadahin si malam. Akhirnya nanti tangan kita panas. Kita buat ini kain supaya lembab dulu ya. Itu kayaknya nggak bisa ini kita masukin garam terus kita tirisin lagi. Nanti kita akan jadi sulap ya warnanya gitu ya. Kita masukkan